rekan-rekan dan khusus yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam sesi yang kedua. Dalam sesi yang kedua kita akan masuk dalam materi homiletika ini yang akan dibawakan oleh Ketua Wilayah Ranah Kemenang, Pendeta Dr. Kamli Karamoy, MPDK, dan tidak perlu kami kenalkan karena beliau adalah Ketua Wilayah Ranah Kemenang. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada pembicara Pendeta Dr. Kamli Karamoy, MPDK. Silakan. Berdiri Jus supaya mau dapat lihat di MC duduk. belakang. MC duduk juga. Iya tuh. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita masuk ke materi yang kedua. Ini memang dapat dengar sedikit asing, tapi sebenarnya orang sampai hari-hari, orang sampai begini sebagai person. Homiletika itu sebetulnya asal kata dari bahasa Yunani, ya. Homile, ilmu bercakap, berucap, berkata-kata, atau berkomunikasi. Sehingga ketika kita mengikuti sedikit tentang latar belakangnya, memang dia ada selalu harus ada latar belakang Alkitabiah, ya. Semua yang berkaitan dengan penjelasan tentang isi firman itu pasti harus ada panutan Injil. Contohnya kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 17 misalnya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kemudian dalam bagian lain di 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kok absen digital. Di Timotius juga dikatakan 1 Timotius 5 ayat 17, penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini beberapa ayat yang dikaitkan dengan homiletik. Ini homiletik kok sebenarnya sudah menjadi diistilahkan dalam bahasa Indonesia ilmu berkhotbah. Ilmu berkhotbah. Ya. Jadi dengan mengungkapkan tentang berkhotbah berarti kita sedang mengungkapkan atau berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama manusia. Karena kalau dari pengertian awal itu homilia itu berarti berbicara bersama, bercakap, ada seperangkat percakapan, tapi kemudian itu diartikan menjadi percakapan Injil. Jadi Injil yang dikomunikasikan dalam bentuk apapun, ketika seorang pengkhotbah, ya, seorang pengkhotbah menyampaikan berita tentang Injil, dia disebut pemberita Injil, dia disebut pewarta Injil. Karena di dalam bahasa-bahasa asli sebetulnya, saudara kalau berbicara tentang pemberita itu, misalnya kalau preaching, bahasa aslinya heria, ada juga berkaitan dengan herus atau memberitakan, ada istilah evangelism,
memberitakan kabar baik. Jadi semua berkaitan dengan apa yang mau disampaikan tentang berita Injil itu. Jadi orang yang melaksanakan tugas sebagai seorang pengkhotbah adalah orang yang mempercakapkan Injil atau mengkomunikasikan Injil. Boleh Bapak Ibu ada pemahaman mungkin 1-2 dari Bapak Ibu sekalian apa sebenarnya Injil itu? Apa kira-kira Injil itu? Karena kan ini percakapan Injil menjadi inti di dalam khotbah. Kita harus mengerti dan memahami Injil itu apa, Injil itu siapa, sehingga itu yang menjadi utama dalam khotbah itu, dalam homiletika itu. Apakah Injil itu? Injil itu siapa kira-kira? Mungkin kan kita perlu ada mau sampaikan kan semua mungkin itu dimulai dari itu. Ini memang agak teoritis saudara ya, tapi tak apa-apa. Karena dari segi praktis dan praktek semua kita sudah melakukan, tapi setidaknya gambaran juga teori tentang ilmu berkhotbah itu perlu kita ketahui. Nanti ini saya sudah mix sedikit dengan eksegese atau hermeneutik. Nanti ada penjelasan sebentar, tapi di awal ini kita mulai dulu dengan apa sebetulnya Injil itu, sehingga Injil itu yang menjadi pusat. Ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan khotbah, yang berkaitan dengan pengajaran Kristen itu disebut Injil. Kabar baik itu juga disebut Injil. Kabar sukacita itu juga disebut Injil. Semua yang mengkomunikasikan yang berkaitan dengan kata-kata firman itu disebut Injil. Kalau di Perjanjian Baru. Ada yang boleh berkomentar tentang hal ini? Semua kan yang memberitakan Injil. Kalau gereja ya, gereja Injil, gereja Masehi Injil di Minahasa. Ada yang mau memberikan komentar mungkin berkaitan dengan Injil ini supaya orang boleh lanjut lagi. Supaya semangat untuk lanjut itu kita akan tahu, kita akan makin jelas. Benang ini ada baga. Oh ada, mari. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi kalau pengertian Injil menurut Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16, karena Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Roma, Injil merupakan kekuatan Allah yang diberikan kepada kita semua yang sudah percaya dan diselamatkan lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan apa yang benar dari Kristus. Mungkin ya. Terima kasih Pena. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang dilanjutkan oleh Pena Kifli, itu yang kita mau tunggu di dalam Yesus Kristus. Kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukti bahwa kekuatan Allah itu ada di dalam Yesus dan Yesus itu disebut Injil. Mari kita baca di Roma tadi pasal 1 di ayat sebelumnya. Benat Kifli tadi sudah baca di ayat yang ke-16. Tapi coba kita lihat di ayatnya yang tolong dibuka dan dibaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ada yang boleh baca? Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5 supaya kita makin jelas. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberi
memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, jelas ya saudara-saudara. Siapa Injil itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan karena itu para rasul dan semua yang dipercayakan untuk menyampaikan tentang kerub itu, tentang evangelion itu, tentang keruso itu, tentang keriah itu, tentang berita-berita yang berkaitan dengan Injil itu adalah menyampaikan kehendak Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat-ayat yang sudah dibaca di dalam Roma tadi, semua itu dilakukan agar supaya semua bangsa menjadi percaya dan takluk kepada Injil itu, yaitulah Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah yang datang ke dalam dunia, yang memakai para rasul, memakai para nabi, memakai hamba-hambanya untuk menjadi alat kesaksiannya, memberitakan tentang kehendak Yesus itu. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Kita semua pengkhotbah. Ketika kita dimintakan atau ketika dalam tanggung jawab kita melayani, baik itu di Bipra, di kolom ataupun di jemaat, pada saat kita jadi pemberita, yang paling utama kita perhatikan adalah kesiapan hati kita yang akan memberitakan itu, supaya pemberitaan itu jangan campur aduk dengan keinginan kita, supaya pemberitaan itu murni karena mau menyampaikan kehendak Injil itu, kehendak Yesus itu. Karena itu kalau di gereja kan ada persiapannya. Ya mungkin Kadin pertama-tama pasti mempersiapkan diri di rumah, dia berdoa. Lalu kemudian ketika dia datang di gereja ada konsistori. Konsistori itu artinya persiapan pelayanan dari pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani. Itu tuh arti konsistori. Karena itu orang kalau jadi persiapan, kebanyakan kalau orang mau tutup, kalau banyak atau kegiatan besar di jemaat karena banyak orang, mungkin konsistori kecil yang kurang berdoa di dalam gereja tutup, biasanya begitu ya. Man kalau Bapak Ibu dia besar, tetap balik ulang di belakang, sebab konsistori itu mempersiapkan lagi Kadin itu, ya. Karena pengertian dari Kadin ini kan dia akan menceritakan, dia akan dipakai mulutnya ini, bahkan hidupnya ini, tubuhnya ini untuk menyampaikan kehendak Allah, kemauan Allah. Itu juga arti harafiah dari khotbah ya. Dia dipakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Sebab itu dia harus dipersiapkan, dia harus mempersiapkan dan dia harus dipersiapkan. Orang mesti mulai dari sini dulu kalau berbicara tentang berkhotbah. Jadi mesti mulai dari sang pengkhotbah itu. Ada kan begini saudara, pendeta ganti akan kok minta tolong, ya ada mau berangkat mungkin atau mau berangkat atau nyanda ada masalah keluar, ada masalah kok dengan paitua atau dengan maitua, nyanda nyaman mau khotbah. Ya, itu kadang jadi alasan ya, antara lain itu jadi alasan. Sebab itu sebetulnya seorang pengkhotbah kan dia baik atau tidak baik waktunya dia harus melayani. Kemudian tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Jadi alasan-alasan atau yang berkaitan dengan masalah-masalah hidup tidak boleh menjadi penghalang untuk memberitakan. Sebab yang akan kita beritakan yaitu Injil itu, bukan kita. Dan karena itu di saat persiapan
pastor, minta maaf nih. Kalau suami mungkin agak keras kalau sudah dengan istri bicara begitu, karena apa? Sang istri ini sedang mempersiapkan dirinya untuk berkhotbah. Sang istri sedang mempersiapkan dirinya untuk melayani Injil itu, mempercakapkan Injil, mengkomunikasikan Injil. Maka Injil itu harus merubah dia. Injil itu harus mempersiapkan hatinya supaya tidak ada penolakan tentang Injil yang dimulai dari sang pengkhotbah. Ini kan seringkali dan mungkin ada saja yang pernah kita alami berkaitan dengan berkhotbah ini. Jadi sekali lagi saudara, berbicara tentang homiletika ini, apakah itu pengertian-pengertian dari bahasa Yunani dan seterusnya, tetapi kemudian dia menjadi ilmu berkhotbah, dia berbicara berkaitan dengan Injil, mempercakapkan Injil. Yang paling utama di sini memang bagaimana seseorang yang nanti berbicara, karena kan kalau kita tanya siapa sebenarnya pengkhotbah? Siapakah pengkhotbah? Apakah dari BPMS mereka yang disebut pengkhotbah atau yang cuma pendeta itu yang disebut pengkhotbah? Siapapun yang menceritakan Injil, siapapun yang memberitakan Injil, dia evangelion. Ya. Siapapun yang melakukan, meskipun mungkin itu sederhana, dia mengungkapkan bahasa Injil, dia adalah evangelion seperti yang dikatakan tadi. Dia adalah carrier, dia menyampaikan tentang carrier. Dia sedang preaching, dia sedang berkhotbah, mengkomunikasikan Injil. Maka mesti persiapan diri dulu, persiapan hati. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau dikaitkan dengan siapa pengkhotbah ini mesti mereka-mereka yang kalau di materi disebut real man, ya. Manusia yang memang betul-betul sesungguhnya, tidak ada kepura-puraan di dalam hati dari seorang pengkhotbah, sehingga jangan sampai nanti ketika sang pengkhotbah ini menyampaikan Injil, karena ada juga saudara yang memanfaatkan kesempatan berkhotbah atau mimbar itu untuk menyerang orang atau menyerang musuh. Kalau pas Maci dah hadir di sana, maka khotbah selalu jadi saudara-saudara. Oh, soal apa lagi masuk gereja? Nah, DP tangan sini terus, DP mata sini terus. Berapa lama langsung lock out? Dia bilang menurutnya ada ketenangan di hati, DP keluar di pengkhotbah dalam hati. Memang itu tapi maksud, memang itu tapi mau supaya meninggalkan tempat ibadah. Oh Tuhan, pengkhotbah bagaimana lah itu saudara? Tidak boleh sama sekali. Orang so tahu, orang semua so banyak tahu, orang so banyak memberitahu. Apalagi kalau dia so Pelsus 3 periode, ada sosok 6 periode. Oh pendeta mau ajar itu khotbah, kurang menit-menit orang mau khotbah. Orang perlu ada introspeksi diri dalam berkhotbah. Orang perlu ada pemahaman-pemahaman yang diperbaharui. Saya tidak mendikte saudara, saya tidak mengatakan saya benar, tapi mari kita ikut apa sesungguhnya tentang homiletika itu, tentang ilmu berkhotbah itu, supaya ini kata perenungan di katekisasi ini kan pengajaran, tak apa-apa, itu mengajar dan melatih kita kembali untuk mereview kembali, merefresh kembali, sama dengan Charles Fuller, atau ada ketua yang memang baru sekarang jadi Pelsus, memang orang belum mengerti, orang belum memahami. Mari orang sama-sama belajar. Saya sendiri sudah 33 tahun sebagai pendeta, saya tidak pernah merasa cukup. Saya tidak pernah merasa saya ini sudah di atas. Tidak, saya selalu minta petunjuk Tuhan. Karena menurut saya, selalu kita sebagai pemberita, kita ini sebagai evangelion cuma alat, cuma sarana mengkomunikasikan, menyampaikan Injil. Tapi apakah layak kita ini yang penuh dengan dosa, kita ini yang seringkali berbuat yang tidak berkenan atau meracuni manusia dengan khotbah-khotbah kita, lalu kita disebut layak sebagai seorang evangelion? Sudah sendiri yang merasakan. Aduh, kita tentu tak layak, aduh
tidak layak, rasa layak sekali karena dia boleh manfaatkan itu untuk menyerang orang, menghina orang, melecehkan orang, maka terhapuslah pemberitaan itu. Injil itu tidak diberitakan sesuai dengan kemauan sang Injil itu, yaitu Yesus. Karena itu tadi kita sudah mulai dengan ungkapan tentang Injil. Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau tidak ada kekuatan Tuhan, kalau ada kekuatan manusia itu tak ada juga sebetulnya. Itu landasan yang paling utama tuh. Bukan cuma karena pendeta kami kuatnya, enggak, saudara, kita semua sama. Kalau berkaitan dengan pelayanan, kita semua harus mengikuti apa sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan. Itu tentang siapa pengkhotbah ya. Karena itu saudara-saudara, berkaitan dengan seorang pengkhotbah, dia tidak boleh terlalu self confidence, ya. Dia tidak boleh terlalu percaya diri. Kemudian sebagai seorang pengkhotbah, dia juga tidak boleh over self confidence, berlebihan, sehingga saking berlebihannya dia angkuh dan sombong. Dia merasa bahwa sebagai pengkhotbah dia hebat, apalagi yang akan dihadapi. Mungkin dia tahu strata sosial mereka atau pendidikan mereka di bawah standar dan dia di atas standar itu. Dia bilang, cuma kok orang ini sedang lulus SD itu lainnya enggak, mau sandingin kita. Contoh begini saudara, ini cerita dari teman anggota dewan, dia yang mencerita ke kita. Dia bilang begini, oh Tuhan pendeta, so 5 periode sudah dia jadi pelayan. Baru kali ini kita dipermalukan. Baru kali ini habis ibadah kita masuk di kamar dan kita berlutut. Jadi dia apa pena? Kita pejadwal waktu itu Syamas belum dia. Syamas telepon, pena pejadwal ya, sabantar kepimpin kolom. Oh iya, belum daripada sibuk tuh. Dia memang tapi kolom tak tahu sama siapa orang, cuma tapi kolom iya Syamas nanti pimpin kita pendeta, sedangkan kita cuma tahu ya trilogi yang berjalan, kita ada sibuk sifat maka tapi kolom tak tahu sama orang. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara, serta dia pimpin ibadah khususnya di khotbah, dia bilang bagaimana? Oh Tuhan, pada kata semua mau amin di mana? Tambah so semakin gugup kita karena tadi ini jangan bak bisa. Tanya tahu apa dong bak bisa? Apakah dong bak bisa? Terus tahu panjang benar tuasanya mau amin, senin tahu mau amin di mana? Lebih gugup kita. Kau tahu klimaks di mana? Tahu isi firman apa? Landasan yang kita sampaikan apa? Keinginan firman yang kita terus nyanda ada. Langsung amin, sumpah sekali. Dan itu dia bilang dalam sejarah dia berpelayanan sesudah pulang dari acara itu, ibadah itu, dia berlutut di tempat tidur. Tuhan, tak minta ampun Tuhan, kita pakai kesombongan ini Tuhan, akhirnya kita dipermalukan. Kita minta ampun Tuhan. Itu contoh, itu fakta saudara. Jadi seorang pengkhotbah tidak boleh over self confidence, terlalu berlebihan, merasa dia di atas, merasa dia paling hebat, sehingga yang dilayani itu mungkin dia anggap di bawah standar. Akhirnya dia dipermalukan. Dia sendiri yang mengakui, aduh memang betul ini boleh. Kita memang jago di dewan, maka ternyata ketika mengkhotbah ini boleh. Tetap mesti minta kekuatan Tuhan, mesti minta Roh Kudus Tuhan. Itu dia dapatkan. Jadi ini persiapan sebagai pengkhotbah, saudara-saudara, harus kita mengerti selalu bahwa kalau kita mau dipakai, kalau kita bersedia dipakai, maka bukan karena kita, tapi karena Injil. Jadi kita mau balik. Sebab kalau Injil itu yang menjadi utama, misalnya orang tematis, orang pengkhotbah kan khotbah tematis. Jadi berdasarkan tema, orang kaji apa yang ada di dalam bacaan-bacaan itu. Nah, secara tematis nanti sebentar saya sampaikan secara praktis untuk kita memahami dari segi eksegese. Karena ini kan teori konstruksi ada di teori, meskipun dalam praktek mungkin berbeda cara kita menyampaikan khotbah. Karena misalnya saudara ya kalau di sini tentang teknik,
teknik mempersiapkan khotbah. Saya baca dulu ini DP teknik ya. Berdoa mengundang Roh Kudus hadir untuk memberi pengertian dan hikmat, menentukan bagian Alkitab atau perikop yang akan dibahas, membaca berulang-ulang dengan cermat atau istilahnya close reading, sedapat mungkin membandingkan beberapa terjemahan yang ada, menentukan corak bentuk sastra dari perikop, apakah itu nubuat, cerita, amsal, pidato, prosa, dan sebagainya. Kemudian menyelidiki tentang penulis, waktu penulisan, alamat penulisan, latar belakang penulisan, membuat pokok-pokok pikiran, mengadakan penafsiran, sedapat mungkin menggunakan buku-buku tafsiran, kamus-kamus, ensiklopedik, konkordansi Alkitab, dan mencari serta menjelaskan kata-kata kunci, merumuskan teologi naskah, dan aplikasi. Ini memang kita baca ini selalu menjadi tugas mahasiswa kalau di perkuliahan jadi makalah. Tapi saudara-saudara tidak akan mungkin seperti itu. Jangankan saudara-saudara, orang pandita, ya, kalau dalam pelayanan 1 hari ada 3 atau 4 kali, kira-kira ini teori ini teknik mempersiapkan khotbah ini masih dilakukan? Nyata. Tapi ada kenyataan, saudara, satu ketua jemaat yang senior, kami kemudian sesudah itu berdiskusi. Karena apa? Kita ada ganti bagian. Jadi serta ketua berdiskusi, dia bilang, aduh, orang pak nyanak sama dia mondi. Bukan soal nyanak sama dia, orang sama berita sama. Karena beritakan Injil yang sama. Bukan di tahun sekian Injil berbeda, di tahun sekian Injil nyanak sama dengan lalu. Jadi dia saudara memang tulis di muka pintu pastori. Jangan harus 1 hari, minimal 1 hari sebelum sudah memberitahukan pelayanan atau dia mau pimpin, karena dia mau tulis lengkap sudah. Ini pendeta, dia mau tulis lengkap mulai dari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan pada acara ini, pada ibadah ini, dan itu dia bilang itu pertanggungjawaban. Memang betul dari segi teologi itu pertanggungjawaban teologi. Tetapi kemudian kita batalkan dia, kalau situ berbagi itu terus kita semua cari pendeta Pentekosta lama-lama. Karena apa? Waduh, semua ibadah kurang 2 jam atau kurang 1 hari itu ibadah, mesti yang lapor ke ketua lain mesti pakai syarat seperti yang dia sudah tempelkan di pintu masuk. Ya sudah, coba manusia pakai kita pimpin, dia veto. Kurang sama pendeta jemaat mau dipanggil, dia veto. Ibu yang ada syarat situ. Ini juga kendala-kendala saudara. Karena itu tentu mesti ada persiapan. Masa ada pendeta mesti mengajar dan begitu kan, mesti persiapan tuh hati sebagai seorang pendeta. Ya, hati untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan, baik atau tidak baik waktunya. Bayangkan cuma karena dia mau mempersiapkan diri mesti 1 hari, itu minimal itu saudara. Jadi 1 hari kalau di GP Maju Sabi dia cuma terima. Jadi kalau orang lain yang bisa terdesak acara tiba-tiba mesti mau tunggu 1 hari atau 2 hari terus dipakai itu yang siap untuk melayani. Ini boleh juga kita sharekan karena ini kan banyak hal yang terjadi di jemaat berkaitan dengan ilmu berkhotbah ini. Nah, kemudian saudara, jadi ini soal teknik ya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kita harus ingat bahwa dalam pelayanan itu kadang ada yang disebut extraordinary, ya, yang tak terduga, ya, yang tidak biasa. Itu extraordinary. Kita harus ingat, kita harus pikirkan, aduh kalau itu tiba-tiba datang, kita mesti bagaimana? Jadi setiap saat kita harus mempersiapkan diri untuk melayani. Setiap kali kita harus memperjumpakan hati kita dengan Tuhan supaya segala sesuatu yang dititipkannya untuk kita lakukan kan cuma dititip kepada kita. Kita cuma mau menyampaikan itu berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan melalui kehendaknya, melalui firman-Nya. Itu yang kita sampaikan, bukan kemauan kita. Sebenarnya itu bukan
itu saudara, berkaitan dengan teknik ini memang kalau bikin bagi itu akan sama ini belum mantap sekali. Berarti kalau misalnya 1 minggu saudara mempersiapkan khotbah di gereja, di teknik mempersiapkan khotbah, mau jadi gagas sekali di khotbah. Karena ini idealnya secara teori ini memang bagus sekali. Kalau ada pembanding, kalau ada flow jadi bagus sekali. Nah, memang ya semua sama di skripsi itu Yesus kantoran dan sekolah teologi pun sudah dagingnya orang tidak dapat menjelaskan. Jadi saya mau lihat di King James Version. Aduh, mantap nih penetrasi dia. Aduh, apa sebagai King James Version kata-kata dari ternyata kitab ini kitab Apokaliptis. Apa dalam pena itu Apokaliptis kan yang tahu pokoknya ada baca mau sepakat tuh dapat dengar wah heboh ya. Padahal kalau bicara pemberitaan saudara, bicara ilmu berkhotbah, yang paling utama yang dikedepankan adalah isi khotbah. Siapa yang kita khotbahkan dan klimaks dari khotbah itu. Karenanya sedikit saya mau menyampaikan dari segi ilmu hermeneutika ya. Karena saya mengajar hermeneutika, lain kali kita tidak pakai itu saudara. Bukan kita tidak meremehkan itu. Di poin ketiga selalu kita utamakan. Karena dari beberapa penulis ahli hermeneutik, saya simpulkan 3 hal ini sama. Jadi biar cuma diingat dia cuma tambah pengetahuan. Jadi yang pertama ada 3 perspektif yang sangat penting untuk diketahui agar dapat memiliki pemahaman yang tepat dalam pekerjaan hermeneutik. 1. Hermeneutik merupakan ilmu pengetahuan karena hermeneutik memberikan suatu pengelompokan yang logis dan tersusun mengenai aturan-aturan penafsiran. Jadi yang selalu perlu ada di benak kita saudara ketika kita mau berhermeneutik, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini ada latar belakangnya, ditulis oleh orang yang berbeda di zaman yang berbeda, bahkan perbedaannya ratusan tahun. Kadang penulisan satu kitab ke kitab yang lain ada 100 tahun, ada 300 tahun, bayangkan jadi perbedaan ya. Jauh sekali perubahan-perubahannya sangat berbeda. Karena itu pengetahuan itu kan perkembangan, pengetahuan itu kan ilmu. Ilmu itu penting ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita bisa kaitkan itu dengan bacaan kita, itu harus juga artinya disampaikan. Kata orang misalnya bicara tentang COVID dan ini menjadi informasi itu tidak apa-apa karena itu kan penting, itu perlu. Kedua, hermeneutik itu merupakan suatu seni karena hermeneutik menuntut keahlian yang membutuhkan imajinasi dan kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan pada perikop tertentu atau kitab yang diambil dari kitab suci itu sendiri. Jadi saudara memang ada di pembagian kitab ya, ada kitab-kitab yang disebut dengan hukum Taurat, ada kitab-kitab yang disebut masuk dalam kategori Pentatoik, itu soal menyangkut ilmu. Kalau orang berbicara tentang kitab hikmat atau bahasa-bahasa prosa, bahasa-bahasa puitis yang disampaikan dalam kitab Mazmur, semua itu sebetulnya berkaitan dengan seni dalam berkhotbah. Jadi ketika kita menyampaikan dengan membaca Mazmur, ya Mazmur itu kan pujian dari hati yang diungkapkan oleh kata-kata. Sehingga kalau orang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, itu bisa merupakan bagian dari puisi, tetapi juga merupakan ungkapan hati dari seorang yang membaca, yang menyatakan dengan benar bahwa sungguh Tuhan itu gembala yang baik. Saya ini gembala, tapi saya sering kali berbuat hal yang tidak baik. Jadi ketika kita membandingkan, ketika kita berbahasa seni, kita mengucapkan dalam bentuk prosa, ada mungkin yang boleh berdeklamasi karena dia punya karunia di situ.
seseorang akan meluapkan itu dalam satu bentuk khotbah atau homiletika dari seseorang. Yang ketiga, saudara, ini yang paling penting, ya. Hermeneutika tatkala digunakan untuk menafsir kitab suci atau Alkitab, itu sudah merupakan suatu tindakan rohani. Dan karena itu merupakan suatu tindakan rohani, maka itu akan selalu bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Ini 3 hal penting dalam perspektif pemahaman hermeneutik. Dan yang paling penting, dan itu semua juga diungkapkan oleh penulis hermeneutik, bahwa yang paling penting adalah poin 3 ini. Ketika saudara membuka Alkitab ini, saudara berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Jadi alasan utamanya di sini, saudara-saudara, upaya-upaya manusia untuk berkhotbah, upaya-upaya manusia untuk berhomiletik kadang tidak pernah tepat, ya, tidak bisa menemukan pesan yang benar dan tepat sesuai dengan firman Allah, kecuali kitab suci itu sendiri berbicara, kecuali Allah sendiri berbicara kepada kita dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, orang dapat lihat, jadi orang dapat rasa, jadi orang dapat khotbah itu dituntun oleh Roh Kudus atau mau, ya, orang dapat rasa. Kita rasakan ketika kita datang beribadah, datang di gereja, dan sulit sekali kita berkonsentrasi karena suka putar-putar, so melintuang, so sakit tapi telinga mau cari mengerti, aduh kita tidak bisa mengerti. Itu tidak bisa dibohongi, karena itu fakta. Sebab jemaat melihat, jemaat mendengar, dan kita sebagai pengkhotbah harus tahu, harus sadar. Allah di jemaat pokoknya bawa cerita, ada tukuran tanda-tanda kaki, ada tukuran koki baking. Aduh, susah jam ketika ada bagian. Jadi perlu ada selalu, saudara, introspeksi, perlu selalu ada komunikasi, karena komunikasi yang komunikatif paling pertama dan utama adalah meminta tuntunan Roh Kudus. Saudara masih minta tuntunan Roh Kudus, kalau pimpin mari renungan harian keluarga. Kenapa mau baca? Berapa lama? Iya, di Malabre ada tuh pena 2 berani sekali, saudara. Pena boleh Bapak pimpin di gereja minggu depan? Boleh. Oh, puji Tuhan, boleh. Bung naik mimbar. Ya, kalau liturgi kan sudah ada di tuntunan untuk serta khotbah, saudara. Kita bagian kita dari dulu. Baru sampai kita di jemaat itu, maksudnya baru mutasi. Jadi kita kan belum tahu kelakuan, kan? Kita bilang dia langsung suka atau kamani. Karena ini berarti memang dia biasa. Kita duduk, saudara, dia mulai. Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam bacaan ini, dia mulai kupas satu persatu dari alasan pemilihan tema. Gagal, dia mulai dari alasan pemilihan tema tuh. Kita buka teologi, kita lihat dan diperurutan. Sama sekali sudah baca, mungkin cuma di alasan pemilihan tema itu juga betul penting toh. Ya, apapun tema itu dimunculkan, dan nanti tema itu kan nanti akan dikaitkan dengan bacaan. Habis tuh tema itu kan masuk di bacaan ini toh, tentang latar belakang. Aduh, baca memang ikut sekali dan titik koma ikut. Dia terakhir, saudara, karena memang ternyata dia ikut sama itu, dia kunci di dalam ini. Menurut khotbah perenungan kita saat ini, bagi saudara dan saya, pertanyaannya, dia baca tuh pertanyaan di trilogi itu, dia satu dia bahas di PA tuh. Dia baca pun dia bilang,
cepat sekali bilang iyo nih, mau baca entero. Memang ketuk dia lalang mata-mata. Padahal itu kan ketuk sama dengan setengah mata kok itu tuh untuk orang memasak, orang beki. Tambahkan sana fitsin, tambahkan sana racikan-racikan yang mengenakan, rica sepedi sedikit. Aduh jangan rica kasih kurang, tomat tuh kasih banyak. Itu kan tuh trilogi, bukan baca entero. Itu kan tuh terjadi, kita ada dengar sendiri Pertanyaan bagi kita semua, dia baca tuh 2 pertanyaan yang ada di situ. DP Amin menjabat sama terus baku tatawa atau baku haga. Jadi tidak mendapat sesuatu dari homiletik yang disampaikan, dari khotbah yang dia ucapkan atau yang dia ungkapkan. Nah, dari situ saya berpikir perlu tuh orang mengkomunikasikan ini supaya kemudian ini nak bikin malu oleh versus orang bukan lemong sebetulnya mesti kata jangan minta kekuatan Roh Kudus, itu penting karena sesudah itu saudara berkaitan dengan hermeneutik itu ada tingkatan, 3 tingkatan. Kalau tadi 3 perspektif, Roh Kudus paling utama meminta kehendak Roh Kudus, sebab kalau orang cuma berhermeneutik, orang sama jago berhermeneutik, menafsir. Orang melihat seseorang, orang bisa tafsir. Ketika ada seorang ibu, seorang bapak berdiri di muka kantor di Fakultas Teologi ada tuh bapak yang berdiri di muka pintu, kok DP ini agak bajang kan. Kok ini dosen-dosen lain, panik tuh satpam. Kenapa? Ini ada orang banyak jenggot dari muka panikan. Orang kaki ini apa tuh dia balik-balik di situ, ini bolak-balik. Kopi ada yang dicek atau pas sekali. Permisi Pak. Oh, Bapak mau cari panikan? Benar-benar nyata. Ya Tuhan, dong so pikir-pikir mau mana ada panikan, dong so takut dan dia bajenggot, jangan terjadi sesuatu, dia bikin sesuatu panikan. Padahal kotek dia dah mencari DP anak. Dong bilang Pak dari luar, jadi kita tuh di luar bolak-balik sana kemari, pasti muka dekan peruangan. Jadi apa yang kita tafsirkan, apa yang kita lihat belum tentu seperti itu. Jadi ketika kita membuka Alkitab, saudara, kita harus lihat apa kata Alkitab itu. Sama ketika di mahasiswa kita bilang, coba melihat tuh kolam di luar ini waktu asrama menjadi kolam sekotor-kotor tuh. Kita bilang, coba apa menimpa hermeneutik ketika melihat ini kolam. Ada yang bilang begini, itu sebenarnya kolam, tapi tidak layak lagi disebut kolam. Itu lebih layak disebut tempat sampah karena penuh dengan sampah, kotor, tidak ada air. Ada mahasiswa yang begitu. So macam-macam dong penafsiran. Kok kita bilang, coba dicari tahu kapan itu kolam itu udah bikin. Ada yang tahu, belum tahu karena lain belum ambil. Sebab itu dibuat ketika DGI dibuat di inspirasi Tomohon. Kita bilang kalau ibu ada waktu itu, ibu udah bayangkan tuh situasi itu tidak sama dengan ini. Karena waktu itu di kolam Pegangka ada air mancur di situ, orang jangan tambah foto akan karena bagus sekali penataannya. Tapi sekarang kan tidak seperti itu lagi. Jadi kita kalau mau menafsir saudara, ada istilah. Jadi poin pertama, tingkatan yang pertama harus exegesis, bukan eisegesis. Itu tingkatan pertama. Kalau orang sebutan di Alkitab, itu tuh orang mesti ingat. Ini teknik praktis yang saya mau sampaikan. Karena kan tidak semua mau baca-baca, ulang-ulang, cari semua tuh buku-buku. Tapi orang pertama-tama tingkatan itu yang harus kita pikirkan adalah apa maknanya, exegesisnya apa di situ. Baca ini dan contoh misalnya tentang Roma 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yahudi Yunani. Sebab di dalamnya nyata kehendak Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Ya. Tolong susah masuk dalam pikiran di Roma 1 ayat 16 dan 17 ini. Sehingga ketika pikiran kita bermain, ketika kita menafsir berdasarkan pikiran kita, akan rusak ini bacaan. Tidak akan muncul teologi yang betul dari apa yang ditulis di sini. Karena kalau susah masuk tompe mau, apalagi kalau proses sandingkan dan tompe keinginan mau serang-serang orang di dalam khotbah. Oh pas ini tentang kekuatan Allah, kita tahu dia bawa opo. Jadi tak semua bilang pada dia, nah itu dia pakai kekuatan opo-opo. Jadi tuh pikiran-pikiran, karena padahal itu sebenarnya boleh dia sepermalukan begitu toh. Tapi karena dia tahu orang itu begitu dan dia memang mau mempermalukan orang itu, maka dia manfaatkan situasi itu. Jadi sekali lagi jangan eisegese. Eisegese itu kita memakai apa yang ada di pikiran kita masukkan ke dalam bacaan Alkitab yang kita baca. Kita harus eksegese. Eksegese adalah biarkan isi kitab itu berbicara kepada kita. Biarkan apa yang kita baca itu, karena itu kalau orang baca berulang-ulang akan sangat jelas apa isi dari berita itu. Pertama mungkin ketika kita lihat ini contoh ya di Roma 1 ini. Injil itu kekuatan Allah. Itu yang tadi orang mulai. Siapa tuh Injil? Saya ingatkan saudara, dari ilmu hermeneutik dia selalu berkaitan pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Kadang penjelasan tidak ada di pasal awal, penjelasan kadang ada di pasal sesudahnya. Karena itu ketika kita baca seringkali ada muncul kalimat begini, sesudah itu Yesus pergi ke Kaisarea Filipi misalnya ya. Ini sesudah itu sesudah apa? Baca di sebelum. Berarti dia disampaikan di sebelum. Dan jangan-jangan atau kadang-kadang yang di sebelum itu menjelaskan tentang apa yang akan Yesus lakukan di sesudah itu. Saya kira bisa dimengerti ya. Ini eksegese sederhana. Ini teknik berkhotbah secara sederhana yang saya mau kemukakan ini. Dan karena itu, misalnya orang bacaan ini minggu semua habis ini hari tentang Epifania, tentang penampakan Yesus. Lalu kemudian sesudah di bacaan yang kita baca itu ada dijelaskan di situ Yesus kemudian mengumpul murid-muridnya. Dia datang kepada mereka dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi sebetulnya perjumpaan dengan Yesus kuncinya adalah damai sejahtera. Jadi pemberitaan tentang ketidakyakinan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan seperti murid-murid yang ke Emmaus itu diperjelas, dipertegas oleh penulis bahwa akhirnya klimaksnya adalah berjumpa dengan Yesus, hasilnya adalah damai sejahtera, bahkan kesukacitaan. Itu yang kita akan hantar kepada jemaat yang kita layani. Mau dia bapak, ibu, pemuda, remaja, anak, ya kurang satu metode yang berbeda. Anak-anak ya orang pakai bahasa anak-anak, remaja dengan gaya remaja, pemuda dengan model pemuda, bapak-bapak tentu lebih fokus pada bapak-bapak, ibu-ibu kepada ibu-ibu. Tetapi sebetulnya kita semua kita dihantar oleh eksegese dari apa yang muncul dari bacaan itu. Ya, jangan dari kita lalu kita masukkan, itu namanya eisegese. Karena orang pemau, orang keinginan. Sebab itu saudara, kalau kita mau berkhotbah dan kita minta tuntunan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga akan muncul eksegese yang tepat karena ada Roh Kudus yang jadi pandu. Ya, itu landasan yang pertama berkaitan dengan tingkatan tentang hermeneutika. Kemudian tingkatan yang kedua, apa makna bacaan itu untuk saya? Ya, devosional. Ini sebutannya devosional karena ini untuk kebaktian. Kebaktian itu devosional, sesuatu yang terjadi di dalam diri kita karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi sesudah kita masuk
ada di tingkatan pertama tentang eksegesa, tingkatan yang kedua itu disebut devosional. Artinya apa makna berita ini bagi saya? Itu maksudnya ya. Itu tuh orang dibilang kebaktian itu berita untuk orang dulu, orang pribadi. Ketika mungkin saudara membaca sama dengan ini Roma tadi toh yang sudah di Roma, itu orang pembacaan ini minggu. Aduh, iya Tuhan, kita kasihan ini sama juga dengan nih murid-murid. Kadang kita kalau mengalami duka atau mengalami kesedihan terlampau berlebihan, terlalu over, sehingga kita selalu lupa ada Tuhan tapi penolong. Dan Tuhan selalu kita percaya kalau Tuhan datang dengan cara yang luar biasa, murid-murid di Emmaus, Tuhan juga akan datang dengan cara yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan, kita ada pergumulan ini, kita ada masalah keluarga, kita ada masalah pribadi, kita ada masalah sakit penyakit, kita ada masalah ini dan itu. Saudara merasakan secara pribadi tentang makna dari bacaan yang akan saudara khotbahkan. Itu nama kebaktian. Sebenarnya tutorial dia bilang kebaktian itu bersifat pribadi supaya apa yang orang dengar, aku for orang dulu. Orang gampang sekali mau bilang, duh mana bagi nganakan kabar, nganakan jadikan firman, duh ngana talian sudah tahun nak masuk gereja, jangan kata orang lihat dulu for orang. Itu nama kebaktian. Kalau kita kaitkan dengan Roma 12 ayat 1, itu adalah ibadah kita adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah kebaktianmu yang sejati. Jadi sebelum kita berkhotbah, kita cari tahu apa makna firman itu untuk saya, supaya ketika ada introspeksi, ada pertobatan dari kita. Sebelum kita berkhotbah, kita sudah mengkhotbahkan itu untuk diri kita. Dan pada saat itu menjadi khotbah untuk diri kita, kita menyadari, aduh kita ini belum layak, Tuhan layakkan kita kasihan Tuhan, kita ini banyak kekurangan. Tuhan, kita masih mau baca di khotbah, merurapi nih kata-kata tanda tulis di kertas. Apa saudara? Tidak ada kan yang langsung simsalabim jadi jago untuk menyampaikan dengan begitu hebat. Kita menulis, tapi kita minta kuasa Tuhan bekerja dalam tulisan-tulisan itu. Sehingga orang bahwa banyak bagian terus sampai akhir, tapi ada komunikasi dan itu dituntun dalam kendali Roh Kudus. Siapa yang bisa menghalangi itu? Kalau itu memang dinyatakan, firman itu akan sangat berkuasa dan orang yang akan mendengarkannya menangkap apa isi dari firman itu untuk hidupnya. Dan itu tingkatan yang ketiga, saudara. Ketika tingkatan yang kedua kita renungkan untuk diri pribadi kita, poin yang ketiga menurut hermeneutika, tidak apa-apa kalau saya membagikan karena itu berkaitan dengan ilmu berkhotbah. Poin ketiga adalah membagikan makna itu kepada orang lain. Itu tuh khotbah. Ya, jadi ternyata khotbah dan kebaktian ada perbedaan. Kebaktian itu ibadah juga, tapi lebih fokusnya kepada diri kita, devosional. Nah, kemudian kalau khotbah itu sarana dari kehendak Tuhan yang kita baca, kita sudah temukan untuk diri kita, sekarang kita bagikan kepada orang lain. Itulah khotbah, itulah homiletika. Dan pada saat itu dibagikan, jemaat dapat berkat. Kita sudah dapat berkat lebih dulu. Jemaat berintrospeksi, kita sudah introspeksi lebih dulu. Jemaat mendapatkan sukacita, kita sudah mendapatkan sukacita terlebih dahulu. Itu kelengkapan dari teknik, bahkan peraturan-peraturan ketika seseorang menyampaikan atau mengungkapkan isi hati Tuhan untuk orang lain. Ini nyata gampang, saudara. Orang mau bicara kehendak Tuhan pada orang lain, lalu kita tidak berani menerapkannya untuk diri kita, lalu kita tidak berani mengintrospeksi bagi kita terlebih dahulu, itu akan menjadi mubazir. Karena saudara sendiri akan merasa, ya berbeda ada bahwa tadi cuma ada ikut tapi mau, nah pokoknya cuma ada serang-serang orang, akhirnya sudah sukacita dia tidak ada melayani. Orangnya yang mendengar tak sukacita, aduh yang dia suka serang-serang lagi. Sama kasihan untuk pendeta jemaat, dia batuk-batuk sekali. Kok dia tentu pribadi lengkap,
saatnya baru mana bilang, ya kita pikir ibu tadi masih dan boleh kita kosong minum obat, tapi pikir dan boleh mau tablet di mari mas masih siang kata itu kan nanti malam. Jadi pendeta ketua jemaat Leda Bafeto, mat dia bilang, oh iya udah setengah leba Bafeto yang mau DPD. Serta malam ketuk karena ini pendeta tidak berpimpin tuh, jadi dia ketuk masuk gereja. Dia tidak berpimpin yang masuk gereja. Ya serta dihormati ketua jemaat tadi. Saudara-saudara, sebenarnya kuat itu mau berdiri di sini sana pakai kuning sana. Kau ketuk pendeta jemaat dia Tuhan kita ini disembah di kubur. So itu Pak saudara berdiri buat pada orang biar dia membutuhkan bisa dikirikan pendeta-pendeta jemaat yang bayar atas begitu dia buka khotbah itu dan lama sebenarnya betul dia ngomong ke dia memang dia ikut efisiensi gimana nih kita terus sama jadi tadi pendeta Christian Dabel itu soal berkaitan dengan pengembalaan itu ketua ibu udah datang hari ini di pastori pendeta bilang oh iya siapa coba kita lihat tapi mata ini oh itu udah tanda kenapa siap banget aku ada itu bagi diri rambut serta bahot pak kenapa kesian pak itu ada tanda bagaimana lihat orang saudara-saudara akhirnya pulang dengan kecewa lebih double lepas itu tanya pagi cerita dengan ada masalah, kenapa? Cuma satu tuh bakas jadi dua. Ulah siapa? Pengkhotbah, saudara. Ulah pengkhotbah. Jangan ketuin. So itu orang kalau mau melayani kok dia sobat sekali. Kalau khotbah kan berarti langsung berkaitan dengan kalau orang kan pelaksanaan ibadah. Padahal semestinya ibadah itu segenap hidup kita, toh. Tapi orang selalu yang pikir itu ibadah itu khotbah itu ya di saat orang ada di gereja. Orang harus hati-hati saudara, karena itu poin-poin ini jangan lupa berkaitan dengan pengetahuan mesti ada, seni dalam berkhotbah mesti ada. Ketika mungkin ada perumpamaan berkaitan dengan itu silakan disampaikan. Tapi di kunci itu ketika Roh Kudus menjadi penuntun. Kita kebanyakan Pak ini semester 8 kita jadi mahasiswa orang turun di jemaat tapi jangan sok mani fakultas teologi tapi mesti praktekkan itu ajaran-ajaran itu teori-teori tetapi itu praktek di sana tuh mengandalkan kuasa Roh Kudus itu mesti dikedepankan itu mesti jadi utama mesti di atas segalanya karena yang memandu kita sebagai pengkhotbah untuk menjadi pengkhotbah yang berkenan, pengkhotbah yang menikmati sukacita dalam pelayanan khotbah itu adalah mengikuti kehendak dari yang mempunyai pemberitaan itu. Yang mempunyai kerigma itu mesti dia kemudian orang tanyakan. Masa orang mau sampaikan ikut orang memau, padahal bukan begitu untuk memau, Tuhan memau. Masa orang melibatkan orang hati yang penuh dengan kekurangan ini menggantikan otoritas Allah yang melihat hati orang dan yang memulihkan hati orang. Itu tidak boleh terjadi. Kalau kita pernah alami saudara-saudara di satu kolom ya, kompleks gereja kan satu kolom ada tuh ibu baik-baik luar biasa. Semua tuh ada padiler yang mau masak apa, dia mau baking apa, dia bilang, Bu, pendeta Eva apa? Kita ada baking roll, kita ada baking santan. Napa kita pakai pohon rambutan sebuah buah rambutan takut pas lebih dulu tak bawa apa pendeta Eva. Aduh makasih banyak Tuhan berkati. Dan cuma tahu lebih baik, tani tahu lebih jahat. Karena saudara kalau jemaat Efrata pernah cerita ini setelah peristiwa itu dia bawa baik-baik itu dia datang pagi pendeta bulan depan sampai anak kawin mesti pendeta Eva dipimpin. Waduh Tuhan bayangkan saudara
berpikir positif. Sama pendeta itu melayani Tuhan kan boleh melakukan. Jadi kita panggil, kita atur, itu dicapin semua terus telepon, Persus yang bertugas di Persus Kolom semua terus atur. Kita pikir sudah so aman. Waduh, tapi sampai di Jakarta saudaraku, Persus Badan Penatua, pendeta kacau, oh Tuhan, yang aku kacau, oh dia torema tuh pendeta. Itu kamu dari mimbar gimana nangis tuh pendeta? Bukan ibu kok kita suruh bapak bibi, ya kayak bapak bibi, ya kayak ganti. Ini Tuhan cuma tahu dia berbahaya itu saudara kan tahu apa jalan. Bahayanya bukan cuma di situ. Kita berdoa, kita bisa berdoa. Tuhan ampun kalau kita ketemu salah dan satu bulan ketua tidak dapat kita kita kan yang tahu tuh mau jadi sesudah itu tuh. Tapi dia kan namanya pelayanan atur supaya kita tetap ada pelayanan. Sampai pulang saudara terlibat dapat yang kita dia jangan lempar kepala teman terusnya kembali kasihan jangan lempar wajahnya memang berat sekali. Aduh dia marah sekali Pak kita. Dia cerita sama Pak Persus sama ada masalah subuh. Apa subuh? Waduh Tuhan sama tahu. Orang tolong gereja tuh. Jadi kan tuh lain yang tahu. Kok sudah kita anggap ya kita nak mau marah kepada dia. Memang wajar kalau dia marah. Jadi kita berdoa Tuhan akan bantu kita sebagai sakit hati pada satu kali saudara hari tolong Penatua agar Bu ini jadwal pertukaran mimbar sama sekarang Rio kok satu kotoran dia juga kamar itu sama oh iya saya ingin ulang ya pena di mana dalam tuh ibadah karena kita friend itu pertukaran SMA kalau kita friend tapi di kolom atau anggota kolom bagaimana kamar Pak Ibu pertama darah Tuhan atau ibu itu kayak rumah kok kita pakai apa itu maju di kolom pas apa tuh kita pecung untuk ibu kok upah itu tuh nedar dan jangan pantik tuh marah ya terus mereka pakai oh ini besok obrol mana susah kalau rumah dia berbicara mau pergi Tuhan selain masalah di sana masalah di sini kok kita bilang pada ini kan orang beribadah pagi ya rumah kita nak pagi itu dia cuma hadir kalau dia bisa pulang sudah boleh tunggu ke jendela kalau misalnya dia bisa pulang dia kata rumah yang penting kepentingan hati mau beribadah ada hari kita jenjang marah-marah mau beribadah sudah akhirnya ikut jauh sama dia mulai ini dia sampai sudah sepol di dalam rumah beliau ada di pinggir pintu dia beli apa torbo dia lari ke dapur untuk apa itu masuk jangan aman berarti dia nak usir kalau dia usir kan dia keluar bukan mau dia ibu kata-kata di rumah nah ini dia lari ke belakang jadi orang dua masuk semua susah dengan tegang sekali orang-orang yang beribadah Tuhan dong tegang dari kan yang bermasalah langsung kita ini tuh duduk jono manis bapak dia kayak pena sama kalian pena berapa bagi aduh sudah tapi kita bisa Bu ada apa sejam ini Bu bagaimana kita bilang sudah pena aduh biar ibu marah kok bapak kita ibu mau bapak ibu tahu sama tuh di lu tadi mau ibu kami lagi oleh tak siap Tuhan bayangkan saudara saya ini ketua jemaat dan saya ini duduk manis kemudian yang bapak pimpin yang tidak ada kita suruh ke penatua bilang tadi mau biar ibu marah kok sampai dah mau pimpin coba saudara bayangkan apa langkah yang saya ambil kita berbagi angka lagu karena sejam ketutup jadi menyanyi lagu yang kami menyanyi kita berdoa bagi kita berdoa saudara Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan sangat tahu saya yang harus memimpin ibadah ini Tuhan kasih kita hati murni jangan sampai kita bangun kita bayar ini kafe itu ibu
Saya mulai. Tuk. So di khotbah ini saudara, nanti sadar, so amin tuh, ini nggak terjadi sesuatu. Amin bahwa masih kan tadi itu betul dihambat kali besok ibu di papena. Oh Tuhan, apa ini dia dari bisa? So khotbah ini tuh, ini dia dari bisa. Kaki pena tuh ada tempat kita, pena nggak bisa. Itu kan apa ini? Bu, boleh kita bersaksi? Yang nggak tahu, yang nggak apa, mau bersaksi. Mak, nggak mau kasih? Dia kakek. Akhirnya kita bilang, boleh. Orang betul mau bersaksi, dia juga. Anak-anak dia mau bilang apa? Kita duduk tuh saudara. Kita kasihan duduk. Baik ini pun kan mau makan apa pagi dia berdiri memang dibuka kita. Saudara-saudara, kita mau bersaksi. Memang ada suara itu pagi itu biasa papa marah. Memang marah jadi kita kok mau bersaksi. Sama tuh tahu kita ada ibu mau marah. Kita marah apa dia marah apa kita. Dia kesaksian kan bukan tapi kesaksian dia akan gitu. Oh Tuhan Yesus oh Tuhan pada dengar tuh khotbah. Aduh, memang komang ibu terus siapa? Kata bagi ibu, kita minta ampun ya ibu. Oh Tuhan Yesus kita so berdosa. Oh Tuhan kasihan ibu kita marah sekali waktu ibu dapat ini. Tuh khotbah yang bagus. Tidak khotbah bagus. Ini kau tuh Roh Kudus. Roh Kudus memang dah. Kemudian tambah lagi. Ibu tahu? Tapi mama ibu maksud sampai 61. Dia sekuat. Mama kasih kasih. Mau pakai berdoa cuma kita ini mau kita bakal jadi pendeta. Tapi mama bilang begini. Mama sampai tua ini paling takut sekali mau bakal jadi pendeta. Mau marah apa pendeta? Marah saya tahu takut kan. Mama so marah. Nanti gengsi itu mau pakai kita. Jadi kesan tapi dengan semua Tuhan semua air mata sama tuh Yesus kurang pada ini terbuka orang. Aku gimana ibu? Mereka saya suka mau tunggu tapi jangan kadang kita marah Pak Ibu. Aduh mau kasih banyak dah. Jadi saudara-saudara terima kasih itu khotbah luar biasa. Jadi dia kesasaran itu kamu bilang saudara dia mendapatkan sesuatu dari isi khotbah. Dan itu bukan karena kehebatan saya. Kita manusia biasa. Kok kita tak minta tuntunan Roh Kudus bisa saja. Ya sebenarnya tadi mau batin di sini dari ini bagi-bagi. Terus sebab bagi itu saudara jadi rusak itu ibadah. Dan itu satu bagian homiletika ya. Homiletika. Ini masalahnya bukan orang lain kita mau bilang kenapa mesti bilang begini. Ini kita saudara. Tapi itu kesaksian saya ketika kita minta tuntunan Roh Kudus, dia jadi pembuka segala jalan. Bahkan dia adalah penuntun jalan, kunci dari jalan. Habis itu berdoa pada mama, dan habis itu terus hubungan menjadi mesra kembali. Meskipun itu juga mengajar saya untuk lebih hati-hati lagi. Orang-orang kita melihat baik-baik sekali, kalau marah kita jahat sekali. Berikut saudara terakhir supaya nanti di diskusi ini Pak Pendeta Roy kalau mau tunggu sampai jam 3. Aduh lama lagi kita bicara jam 3 beliau karena dia juga mengisi materi di tempat lain. Kemudian saudara jadi isi dari khotbah itu ya supaya terjadi transformasi ya. Jadi yang khotbahkan juga harus mengalami transformasi, transformational preaching.
Ya, harus ada perubahan dalam diri pengkhotbah supaya dia bisa mengubah orang lain, sama-sama berubah begitu. Dan itu hal-hal yang berkaitan dengan homiletik. Dan kemudian saudara, di dalam penyampaian khotbah, kalau ada istilah-istilah yang saudara rasa lebih begitu connect untuk disampaikan, boleh, tapi harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Jangan misalnya seperti yang saya katakan tadi tentang devosional, kalau kita tidak memberi penjelasan apa itu devosional, atau bahasa-bahasa misalnya providensia Allah, apa sebenarnya providensia itu, supaya jemaat mengerti. Yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi semua bisa menikmati isi dari khotbah itu, punya makna tentang isi khotbah itu, dan mengambil makna dari isi khotbah itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Yang selanjutnya, saudara-saudara, berkaitan dengan cara berkhotbah. Sebelum juga cara berkhotbah, di situ harus ada dengan cara berpakaian, ya, penampilan, cara berpakaian. Ada salah satu teman pendeta, bukan di wilayah sini, dia tidak pernah mau pimpin kok pakai baju yang pakai color sebagai pendeta, karena DP orang memang modest sekali, makanya suka-suka dan ikut model mana lagi duduk pakai span dan salah begitu. Tanya Pak jemaat, semua bilang begitu, dia model begitu, tidak pernah dia pakai baju pendeta atau pakai kaos. Jadi kadang juga itu sudah kecuali itu di tempat-tempat tertentu atau di outdoor, atau memang mepet sekali, atau tiba-tiba ya lain ceritanya itu. Tapi kalau acara-acara resmi itu pelayanan resmi kemudian pakai baju pendeta kan sama dengan tuh kita berjalan ke sana pakai baju pendeta, kurang kaget tuh baju malam pendeta kita dong, kenapa kita ya bukan pakai jemaat? Oh, kita tidak pakai baju pendeta, ada pakai color. Jadi pernah orang KPI di Likupang sana orang mabodolan, dia bawa di kaca motor, serta dia ada balik, pendeta, pendeta. Untuk sopir bilang, kita tak cuma pembadian, dan orang begitu sebanyak kata pengalaman begitu dapat dolar, serta dunia ada pendeta, orang langsung minggir, karena kan ada pakai color, coba kau punya pakai color. Bisa saya kalau sosok bicara di kaca, kan tambah bentar, pendeta kita, mana buktinya? Kalau bisa pakai begitu kan tidak bilang-bilang kan sudah, udah pendeta ini. Ya itu penampilan, cara berpakaian, apalagi kalau ibu di akhir memang lebodi sedikit mantap memang target sekali, sehingga ketika berkhotbah sedikit elak-elak maka bapak-bapak berenang. Elak-elak begini kesian hanya tersiksa. Jadi penampilan itu juga perlu saudara, apalagi mungkin karena pakai baju elak. Sekarang kan so banyak baju yang sebenarnya bagus, khususnya rame-rame, ada tuh sebenarnya rapi-rapi, dan ada tuh sultan miring-miring sebelah. Kalau ini baru miring-miring, maknya ada komang tabla-bla. Jadi lain kali kalau orang ini orang permata kalau di dalam belah itu bukan lagi isi pemberitaan. Jadi fokus pemberitaan jadi gampang, jadi kacau karena ada harga-harga untuk pemberita penampilan. Itu juga penting ya. Jadi kalau bapak-bapak stop, jangan. Kalau ibu-ibu jangan salah bapaknya supaya yang berpengaruh di penglihatan orang. Ya, jadi ada lagi ini Bapak Ibu, khotbah adalah bagian dari liturgi.
Saya perlu menjelaskan ini karena saya kebetulan juga mengajar tentang liturgi. Jadi liturgi itu saudara dimulai DP pengertian dulu. Pengertian dari liturgi itu adalah kerja bersama. Bahasa aslinya bahasa Yunani leiturgia. Dari bahasa Yunani leiturgia. Leiturgia ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja leiturgian. Liturgia itu terdiri dari dua, leos artinya rakyat dan ergon artinya kerja. Jadi DP sambungan itu artinya bekerja untuk kepentingan umum. DP arti liturgos, ada juga gotong royong. Tulis DP pengertian liturgi itu. Tapi kemudian ketika dia menjadi liturgi, pengertiannya menjadi kebersamaan untuk mendapatkan terang firman Tuhan. Ya, jadi liturgi itu tidak bisa dipisahkan dengan khotbah. Khotbah memang paling penting, tapi dia tidak bisa dipisahkan dengan liturgi. Karena itu liturgi itu selalu kita mulai dengan unsur-unsur yang ada. Liturgi ini boleh dibolak-balik, saudara. Liturgi itu harus ikut unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur votum salam. Itu merupakan suatu pernyataan atau proklamasi bahwa Sang Pencipta hadir dalam persekutuan ibadah itu. Karena itu, orang jangan sampai Tuhan sudah di gereja, orang belum datang. Tuhan masih di gereja, tong so pulang. Tapi maksud lagi, so lewat tak bisa, tong belum datang. Belum diterima berkat, so pergi. Ya sudah kok setelah khotbah pergi jauh. Akhirnya rusak itu unsur liturgis. Jadi kalau boleh di saat ibadah, ketika ibadah mulai votum salam, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah ada di tempat ibadah. Ini votum salam beda dengan doa pembukaan ya. Beda. Votum salam seperti itu. Kita menyampaikan otoritas Tuhan, pernyataan, proklamasi kita tentang Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Baru sesudah itu kadang di liturgi kita dibentuk 1-5 itu ada kan sesudah itu doa pembukaan. Karena ini votum salam beda dengan doa pembukaan. Dia bukan doa pembukaan. Kalau misalnya di tim doa, di kunjungan menyanyi berdoa juga sudah menyanyi berdoa. Tapi kalau dia mau bilang ibadah, semua unsur ini mesti ada. Itu selalu saya ingatkan. Jangan sampai cuma menyanyi berdoa, nggak sudah jalan pundi. Oh, ini yang penting ada menyanyi berdoa, sudah jalan pundi. Boleh kata mesti ada sama dari unsur, baru kok kata itu dari unsur itu. Karena itu sekali lagi votum salam itu adalah pernyataan iman kita atau proklamasi kita sebagai orang Kristen, orang percaya bahwa Tuhan kita itu adalah siapa Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Biasanya sesudah itu ada nas pembimbing. Nas pembimbing ini saudara mesti ikut bacaan. Jangan bacaan bicara tentang kebangkitan. Ini nas pembimbing bicara kematian. Boleh dengan senada. Begitulah itu lagu. Lagu-lagu yang dipilih mesti sesuai pembacaan. Kalau dia lagu tentang kebangkitan, hai bangkit bagi Yesus, itu tuh tarik. Jangan saudara, hai mari
firman Allah Jayala tuh. Jadi itu lagu kesian Bapak Ibu jadi rusak tuh ibadah keseluruhan. Jadi orang tidak iya tuh tema khotbah, orang tidak iya tuh DP nas pembimbing, kurang asal tada orang menyanyi akhirnya rusak semua. Kalau so rusak hilang ritme, yang tidak apa-apa. Ya, jadi itu soal nas pembimbing. Sesudah kita dibimbing dengan nas untuk berkaitan dengan khotbah itu, selanjutnya adalah pengakuan dosa. Jangan pernah putar-putar. Jangan orang sok mengaku dosa dulu baru nas pembimbing. Mesti nas pembimbing dulu baru ada pengakuan dosa. Orang sok votum salam, orang sok deklarasikan, orang sok proklamasikan tentang kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan di ibadah itu. Oh Tuhan, orang sama tidak layak. Karena sesudah pengakuan dosa kita akan dengarkan firman. Jadi untuk mendengarkan firman kan orang mesti ada kelayakan. Semua kalau mengaku dosa lebih dulu kau dengar firman itu baru mantap. Mal bagaimana mau mengaku dosa datang sementara khotbah. Begitu kan saudara? Itu kejadian-kejadian begitu kebanyakan yang mau menyambut Natal. Putar-putar di kaca dari 15-an ini sepatu lantaran sepatu baru, putar-putar di kaca lantaran baju baru, akhirnya sementara khotbah tukak-tukak datang terlambat. Soalnya mengaku dosa, bikin orang berdosa. Oh, pada bikin berdosa itu orang ada konsentrasi, tukak-tukak masuk kamar, baju baru kan tuh, sepatu mahal ya. Jadi ini semua harus terstruktur. Biar ibadah KPI mesti terstruktur. Mau bangkit sukan nama Yesus dan seterusnya, tetap mesti ada unsur-unsur yang ikut di dalamnya. Nah, habis pengakuan dosa, jadi sebelum lanjut, so itu Bapak Ibu kalau ibadah jangan sampai suka lewat-lewat ya. Biar coba dari khotbah, biar coba dari diterima berkat, biar coba tidak datang makan. Jadi itu DP unsur. Maka ketika kita mengaku dosa, ada berita anugerah. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengampuni dosamu, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya atas orang-orang yang datang kepadanya, yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Itu DP unsur-unsur. Dan sesudah berita anugerah, kita mendengarkan firman. Itu tuh khotbah. Itu tuh khotbah DP unsur-unsur, DP tingkatan-tingkatan yang saya sudah sampaikan tadi kepada saudara-saudara. Setelah khotbah ada respons kita untuk memberikan penopang terhadap pekerjaan Tuhan, berita Injil diteruskan, mesti tentu ada DP tola-tola. So itu tuh tola-tola itu jam-jam pele-pele, jam-jam kurung-kurung, jam-jam simpang-simpang di rumah paniakin. Mesti bawa, kalau dia suka kumpul jam-jam simpang lama-lama ketika ada keperluan, reking-reking kita berkeperluan 2 juta itu ke sana, dan 2,5 juta pinjam liburan 2 juta. Akhirnya saudara jadi berdosa karena nyata pergi bawa di gereja. So itu supaya berdosa ikut kerja bawa. Itu kemudian jadi persembahan. Semua kita memberi persembahan, topangan-topangan terhadap pekerjaan Tuhan lancar. Nyata bakal lelenggoy. So itu masing-masing ditupok-tupoksi masing-masing. Kalau Pak Pendeta Christian bilang tadi, kalau ketua jemaat dia arogan, semua mesti ikut DP mau, doi yang mesti pegang, memang bagus dia juga melayani. Dia juga semua toh. Orang di jemaat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Bendahara jangan rampas sekretaris bekerja, sekretaris jangan rampas bendahara bekerja. Kalau orang bekerja sesuai tupoksi, itu juga bagian dari unsur liturgos. Kebersamaan toh. Kebersamaan di ibadah, tapi juga kebersamaan dalam pelayanan. Sehingga ketika sesudah itu kita doa syafaat. Orang kebanyakan doa syafaat orang lebih paling panjang. Apa arti syafaat?
doa pribadi ada, doa keluarga ada, doa di kolom mungkin ada. Tapi kalau kita mau mengingat orang lain, biar di orang lain orang nggak kenal, biar di orang lain bukan topik keluarga, biar di orang lain bukan topik kolom, oh kasihan dia ada sakit, oh dia mau operasi, didoakan. So itu mesti sungguh-sungguh orang berdoa, karena syafaat itu artinya mengingat orang lain. Orang kebanyakan kalau doa syafaat lain, bapak-bapak barokah dulu saya habis satu batang di luar. Orang baru tobat itu. Orang mesti bertobat lagi. Mana ada timur anak tak toh? Anak tak lalu. Kalau nak tak lalu berarti hebat. Kalau nak salalu jarang-jarang. Kalau boleh, so terima di materi, soalnya dan membantu karena doa syafaat kita ingat orang lain. Coba kalau jadi 4 orang, bukan Tuhan kita cuma ada bisa berubah di luar. Sekarang kita alami berubah kita yang memang kita doa syafaat seperti lain. Mereka memang ketika doa syafaat biasa satu pimpin. Lalu dia kalau dia pimpin doa 3 kali itu belum amin. Jangan mimpi jodren. Lo banyak sekali dosa yang liturgi itu saudara. Setelah doa syafaat, pemutusan dan berkat. Mulailah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Oh, jemaat balas apa? Amin. Apa arti amin? Ya. Setuju. Iyo. Amin, amin, amin. Setuju. Iyo. Apa tuh setuju? Apa tuh iyo? Itu semua rangkaian ibadat, mulai dari potong salam sampai di berkat. Maka dengan begitu kita akan menyadari ini juga mulai sembarang. Dan semua berkaitan dengan yang empunya pelayanan. Dan mesti dia yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Boleh coba gitu dulu? Sholawat dan hadiri. Baru 1 jam setengah Pak. Ada mandiri 1 jam setengah. Demikian sesi yang ketiga ini.